Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hadi Abdillah dengan NIM 220222090. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu jurnal yang saya dapatkan yang berjudul Program Manajemen Stres Kerja di Perusahaan, sebuah petunjuk untuk menerapkannya. Nah, seperti teman-teman ketahui, bahwa banyaknya kasus-kasus yang tidak terlaporkan dan berisiko makin meluasnya masalah stres kerja dengan segala dampak negatifnya di masyarakat. Tuntutan beban tugas yang semakin kompleks disertai dengan relationship yang tidak harmonis di tempat kerja merupakan sumber utama timbulnya stres pada pekerja. Stres kerja harus dikenali sedini mungkin untuk kemudian dikelola dengan benar. Sampai saat ini, berbagai program manajemen stres telah diperkenalkan oleh pakar-pakar kesehatan dan industri. Akan tetapi, masih banyak program yang masih memiliki kelemahan karena cakupan program tidak memuat aspek perbaikan kondisi kerja. Selain itu, informasi-informasi mencakup mekanisme perubahan dalam tubuh yang diharapkan terjadi setelah diaplikasinya program ataupun dampak dari stres kerja secara biologi itu belum disajikan secara mendalam. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman yang bertujuan untuk meningkatkan awareness dan pemahaman tentang pentingnya penerapan program manajemen stres kerja pada masyarakat industri baik industri formal maupun non-formal dalam menunjang produktivitas kerja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Sehubungan dengan pelaksanaan program manajemen stres di perusahaan, perlu dirinci beberapa hal yang merupakan cakupan dari program. Secara garis besarnya, program manajemen stres kerja itu diharapkan memuat perbaikan kondisi kerja serta pelatihan-pelatihan yang bersifat individual oriented. Secara umum, perbaikan kondisi kerja dilakukan dengan pendekatan ergonomi, yaitu sebuah disiplin ilmu tentang norma-norma kerja, yang juga dikenal sebagai pendekatan organisasi. Sedangkan, peningkatan kemampuan coping individu dapat dilakukan dengan peningkatan beberapa keterampilan dalam mengantisipasi job stress secara internal. Kegiatan persiapan pelaksanaan dimulai dari analisis kondisi kerja dan evaluasi kondisi stres, kinerja kerja individu, serta kondisi kesehatan, khususnya mental secara umum. Efektivitas program tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan biological plausibility-nya agar lebih bisa diyakini dan nantinya bisa diterapkan secara lebih luas. Paparan berikut menjelaskan manfaat nyata program manajemen stres kerja yang dihubungkan dengan mekanisme biologi dalam tubuh sebagai tinjauan dalam bidang organisasi. Dari sisi tinjauan organisasi, program manajemen stres kerja yang memuat aspek perbaikan kondisi kerja secara tidak langsung dapat berefek pada image karyawan terhadap organisasinya atau dengan kata lain, berefek pada terbentuknya citizenship behavior organization yang lebih positif. Dalam program manajemen stres kerja, diharapkan materi-materi pelatihan untuk meningkatkan coping skill dapat memberikan efek sampai kepada core belief individu. Menurut Borens tahun 2011, intervensi informasi-informasi yang sampai mampu menyentuh kepada core belief individu melalui cognitive restriction dapat mengarahkan individu untuk mengubah mood yang negatif dan cara berpikir yang salah atau distorsi menjadi individu yang selalu berpikir dan perasaan atau memiliki mood yang lebih positif, sehingga pada akhirnya berperilaku yang lebih positif terhadap pencetus stres yang berhubungan dengan efek tuntutan beban pekerjaan. Individu akan mampu berkomunikasi, mengekspresikan apa yang dirasakannya dengan tetap menghargai hak-hak dan perasaan orang lain. Individu yang lebih mengerti tentang situasi, emosi, dan pikiran yang dialaminya tentu akan memiliki keterampilan coping yang lebih baik. Nah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, program manajemen stres kerja idealnya mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang aplikasinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dan yang kedua, program manajemen stres harus mencerminkan the workers and employers need agar diaplikasikan secara berkesinambungan. Ergo JSI merupakan program manajemen stres kerja yang mencakup perbaikan kondisi kerja dan berorientasi individu. Dan yang terakhir, penerapan ergonomi merupakan aspek yang sangat penting dalam program manajemen stres kerja karena dapat menangani stres kerja secara lebih holistik. Dan mungkin itulah sekian pembahasan mengenai program manajemen stres kerja di perusahaan yang ditulis oleh Susi Purnawati dalam jurnal Buletin Psikologi pada tahun 2014. Saya Hadi Abdillah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.